selamat pagi. Anda menyaksikan Sapa Pontianak. Saudara, kami bersiaran dari ruangan Pontianak Center milik pemerintah Kota Pontianak. Kami apresiasi untuk Anda yang saat ini masih berada di rumah, mengikuti imbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja, mengurangi aktivitas di luar demi mencegah penularan COVID-19. Saya Dia Citra Rahmatika, 60 menit ke depan akan membahas apa saja upaya pemerintah Kota Pontianak untuk melawan Corona atau COVID-19 ini. Saya sudah bersama dengan Wali Kota Pontianak, Pak Edi Rusdi Kamtono. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update terakhir, perkembangan terakhir yang diterima terkait penanganan COVID-19 yang sampai ke meja Anda, seperti apa? Ya, kalau kita lihat pasien atau warga yang positif Corona di Kota Pontianak ada 5 orang, ya. Itu berdasarkan hasil PCR yang kita terima, dan 5 orang tersebut sekarang tinggal satu orang. Sebab yang 2 sudah sembuh, yang 2 memang pada saat PDP itu meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan yang satu ini sembuh dan yang PDP, yang ODP ataupun warga yang lain tidak nambah lagi yang positif. Apa fokus yang dilakukan pemerintah Kota Pontianak saat ini? Kita punya Satgas juga ya, Pak. Apa yang terus dipantau setiap waktu? Ya, sekarang ini kita tetap melakukan pola menjaga jarak bagi warga masyarakat dengan meminimalisir kegiatan yang mereka rame, ya. Misalnya dengan physical distancing ini kita harapkan penyebaran virus ini akan terputus, ya, sesuai anjuran pemerintah. Oleh sebab itu kita selalu melakukan patroli di setiap hari bersama Pol PP, Dandim dan Kapolresta untuk memastikan tidak ada kerumunan, tidak ada kegiatan di mana masyarakat berkumpul, dan kita tetap harus melakukan protokol pencegahan, yaitu dengan menjaga jarak ya minimal 2 meter lah gitu ya, atau 1,5 meter, terus menggunakan masker pada saat keluar, terus tidak selalu mencuci tangan. Sampai saat ini, imbauan di rumah aja untuk Kota Pontianak, menurut Anda seperti apa efektivitasnya? Sudah dijalankan dengan baik oleh masyarakat? Kalau kita melihat di luar, ya, faktanya, ini di beberapa bagian pemukiman itu mereka sudah mematuhi. Tapi pada beberapa bagian wilayah itu memang masih kelihatan ramai mereka beraktivitas, terutama di jalan raya. Kita perhatikan Pontianak ini dikelilingi oleh kabupaten yang aksesnya harus melewati Kota Pontianak. Betul. Ya, misalnya Kuburaya dan Mempawah. Terus di sini pusat perdagangan dan jasa, ada pelabuhan, ada juga dilewati yang mau ke bandara. Sehingga jalan-jalan tertentu memang dipadati oleh masyarakat yang berlalu lalang untuk melakukan kegiatan aktivitas sehari-harinya. Apakah kondisi ini membuat lebih sulit mengontrol masyarakat di Kota Pontianak yang lalu lalang? Ya, kalau yang di jalan memang kita sulit untuk mengontrolnya. Tapi kalau yang di tempat-tempat, misalnya di warung-warung kopi, di rumah makan atau tempat-tempat kegiatan lainnya, kita lebih mudah untuk memetakan dan melihatnya. Dan itu sudah dilakukan. Perlukah kita mengambil tindakan tegas? Kayak kemarin kan sudah ada informasi ada di daerah lain ada sekian belas orang yang ditangkap karena kedapatan keluyuran misalnya. Perlu langkah tegas seperti itu? Kalau sekarang kita masih menerapkan pola persuasif dengan mengajak, mengingatkan dan membina lah bagi mereka-mereka warga kota yang masih keluyuran, misalnya nongkrong-nongkrong di warung kopi, itu kita minta untuk pulang. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah dilaksanakan. Yang cukup menarik kemarin adalah langkah untuk menutup ruas Jalan Gajah Mada. Kita tahu ini ada banyak perhotelan, ada pusat ekonomi di sana. Apa pertimbangan paling besar untuk akhirnya menutup ruas jalan ini? Ya. Melihat dari perkembangan semakin besarnya virus ini menyebar, terutama di masyarakat yang ODP dan PDP ini, berdasarkan hasil rapat Forkompinda, ya, dipimpin oleh Pak Kapolda, terus dihadiri oleh stakeholder lainnya, Pak Kapolresta bersama Dandim, kita berdiskusi melihat bahwa di Pontianak perlu kita lakukan satu ruas pembatasan, bukan penutupan ya total, tapi pembatasan aktivitas. Nah, kenapa kita pilih Jalan Gajah Mada? Pertama, Jalan Gajah Mada sebagai simbol perekonomian, terus sebagai pusat center kota yang akses jalannya juga banyak, sehingga kalau kita batasi jam 9 sampai jam 6 sore itu
kita berharap suasana lenggang di sana juga mempengaruhi misalnya daerah-daerah lain sebagai kawasan yang padat. Berarti penutupannya lebih ke simbolis dan psikologis? Psikologis ya. Jadi kita maklumi, di sana memang betul ada banyak hotel misalnya, ada banyak pusat-pusat kegiatan, tapi dalam kondisi sekarang juga hotel itu mereka lapor okupansinya cuma 10%, 15%. Artinya juga tidak ramai di kondisi seperti sekarang ini. Rumah makan, warung kopi juga banyak yang tutup. Ya. Di sana juga ada beberapa ada di supermarket ya dan apotek. Itu mereka silahkan buka, nggak ada masalah. Dan jalan aksesnya banyak di sana. Ada jalan Setiabudi, Siam, Hijaz ya. Terus ada jalan-jalan lainnya yang berarti tetap boleh melewati jalan-jalan alternatif boleh, di sana. Ya. Cuman memang kita batasi. Gitu. Mungkin nggak kita menerapkan aturan ini, pembatasan ini ke ruas jalan lain di Kota Pontianak yang juga dinilai akan memiliki dampak serupa? Ya, itu kemungkinan selalu ada. Bahkan beberapa masukan ya, masukan ke saya juga, kenapa tidak jalan Tanjung Pura juga, kenapa tidak Sungai Dalam dan Sungai Jawi dan lain sebagainya. Ini kita tentu dengan pertimbangan yang matang ya. Karena dengan pembatasan satu ruas jalan, apabila ini kita lakukannya pasti akan berdampak kepada ruas jalan lainnya. Mereka akan cari jalan alternatif. Karena Pontianak ini tadi dari awal saya sampaikan sebagai daerah lintasan. Kalau kita perhatikan padatnya jalan di Tanjung Pura itu bukan tujuan, tapi mereka memang melintas satu-satunya jalan dari pelabuhan misalnya ke jembatan Kapuas 2. Demikian juga jalan Ahmad Yani misalnya. Itu juga lintasan. Warga yang dari Kuburaya atau dari Pontianak yang ke sana. Jadi cuma melintas saja. Posisi Pontianak yang menjadi lintasan ini kan akan semakin menantang nanti ketika musim mudik Lebaran tiba. Apa yang akan kita lakukan? Ya tentu kalau Lebarannya sudah disarankan dan sudah dihimbau kepada warga untuk tidak mudik, ya, terutama di Jakarta, dan kita semua juga menghimbau tidak mudik kalau tidak benar-benar terpaksa. Tetapi tentu masih ada warga yang pulang. Contohnya sekarang aja di Kota Pontianak ini pelajar-pelajar atau warga yang mondok di Jawa itu udah pada pulang karena di sana kan diliburkan menjelang Ramadan ini. Nah ini juga menjadi perhatian kita. Tentu kita berharap dan terus mensosialisasikan bagaimana mereka melakukan isolasi dulu selama 14 hari mandiri. Nah, mungkinkah kita menerapkan opsi misalnya di Batu Layang ditutup sementara atau di ruas-ruas jalan tertentu di Kota Pontianak yang menjadi pintu masuk supaya ketika ada arus mudik atau arus balik Lebaran nanti tidak terlalu mengganggu ritme di Pontianak? Nah, tentu kita memang idealnya dikontrol. Jadi jalan-jalan yang masuk ke kota ini kita siapkan misalnya alat ini suhu ya. Ada thermoscanner misalnya. Thermoscanner misalnya, terus ada hand sanitizer misalnya kita siapkan atau desinfektan. Ya, seperti itu untuk memastikan. Tapi itu juga tidak menjamin warga itu benar-benar bebas dari virus corona. Yang paling penting kita bersama warga masyarakat terbuka untuk kalau memang misalnya saya punya anak sedang berada di Jakarta terus pulang. Nah ini kita harus disiplin menerapkan isolasi mandiri sampai 14 hari. Baik, kita jeda dulu sejenak, kita masih punya segmen lainnya, saudara, untuk Anda. Kami masih akan kembali untuk membahas bagaimana strategi Kota Pontianak untuk melawan COVID-19. Sesaat lagi di Sapa Pontianak. Anda menyaksikan Sapa Pontianak, kita masih bahas bagaimana strategi kita memerangi COVID-19 di Kota Pontianak. Nah, sejumlah daerah sudah menerapkan, ada yang menerapkan karantina wilayah, saat ini juga ada opsi untuk PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Pak Edi, di Kota Pontianak kita sudah ada mungkin mengkaji kemungkinan ke arah sana? Kita sudah mempersiapkan dan memprediksi ke arah sana, pembatasan sosial skala besar. Yang jelas kita terus mengikuti perkembangan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden, pemerintah pusat, ya, juru bicara COVID-19 dan Bapak Gubernur. Intinya Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi, kita bersama, saya ketua tim gugus tugas COVID-19 Kota Pontianak, selalu melakukan koordinasi terus, evaluasi terus, memantau kondisi, terutama pasien atau warga yang terdampak positif. Terus kedua yang ODP dan PDP. Nah, ini menjadi pantauan kita, termasuk kita memantau di mana warga-warga yang akan datang atau sudah datang dari luar Kota Pontianak.
Pontianak sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai transmisi lokal, artinya sudah penularannya tidak dari pendatang, tapi juga dari warga Pontianak sendiri, seperti itu katanya. Tapi kita melihat perkembangan ODP dan PDP-nya ini memang masih belum melonjak secara signifikan, apalagi yang positif. Nah, kalau sudah sampai ke signifikan, kita sudah menyiapkan beberapa alternatif. Misalnya kita ada rumah susun yang kita sudah siapkan untuk nanti warga yang positif yang kita isolasi. Ya, kita isolasi di Pah Kuning kita siapkan. Terus kita sudah mempersiapkan segala skema seperti pembatasan sosial secara lebih luas. Misalnya kita memperketat jalur perbatasan, terus menjaga, mengklaster di mana penyebaran yang sangat besar dan penduduk padat misalnya. Kalau mereka berada di daerah pemukiman yang relatif renggang gitu, lebih enak kontrolnya misalnya. Nah, tapi yang lebih sulit sekarang ini adalah kita memberikan pengertian kepada warga masyarakat. Ini menjadi tugas berat kita juga, supaya masyarakat tidak menstigma warga yang terpapar virus ini, sehingga dianggap ini merupakan aib atau merupakan ancaman misalnya. Dan berita-berita hoax seperti ini lebih besar dan lebih laju dibandingkan berita-berita yang positif. Contoh misalnya yang keluarga, yang orang tua yang meninggal yang itu sampai benar-benar menstigma masyarakat, bahkan keluarganya di luar kota disuruh tidak boleh kembali tinggal di situ gitu, saking takutnya. Dan alhamdulillah 33 yang kita rapid test itu hasilnya negatif. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga jarak. Kemarin sempat mau lewat depan rumahnya pun takut. Nah, itu yang viral bilang, karena ini yang paling banyak masyarakat yang suka lebih-lebih memberikan. Nah, ini kan ada satu tantangan tersendiri di era sekarang ya. Mungkin dulu ketika Ebola, MERS atau SARS atau flu burung menyebar, tidak diperparah dengan kondisi media sosial yang sepesat saat ini gitu. Dengan kondisi sekarang, apa langkah yang ingin diambil pemerintah Kota Pontianak terkait banyaknya berita-berita bohong di luar sana? Makanya kita selalu ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Selama warga masyarakat mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah misalnya, kita mungkin merasa tenang. Ini kan selalu pemerintah menyarankan, menghimbau untuk tidak untuk menjaga jarak misalnya, untuk mencuci tangan, terus tidak keluar rumah kalau tidak penting. Nah, ini kalau dipatuhi terus terang penyebarannya akan tidak meluas. Nah, satu lagi, ini untungnya tidak terjadi di Kalimantan Barat. Ada yang bahkan pemakamannya pun sampai ditolak. Apa yang perlu kita luruskan ke masyarakat kita? Jangan sampai nih, ini kejadian juga di Pontianak. Ya itu tadi, karena masyarakat kita masih awam tentang pengetahuan tentang penyebaran virus dan lain sebagainya. Mungkin saking banyaknya informasi yang masuk sehingga semakin bingung gitu kan. Nah, kalau kita tahu virus ini kan menyebar melalui droplet ya, artinya itu yang disampaikan oleh para pakar yang saya terima dari televisi misalnya atau dari media sosial. Dan jarak tertentu dia tidak nyampe. Kedua, benda-benda mati. Ya, benda-benda mati. Jadi penanganan ini terus terang kita ada masalah teknis yang harus kita sampaikan berkaitan dengan penyebaran dan virus itu sendiri, yaitu masalah psikologis. Tadi psikologis itu kita sendiri harus terus mengingatkan, dan masalah edukasi kepada masyarakat supaya tidak ada penolakan pada saat meninggal dimakamkan. Itu kan virus kan tidak terbang gitu. Terus ada keyakinan diri. Yang paling penting masyarakat harus yakin sehat dan menjaga kesehatannya, pola hidup bersih dan sehat. Kalau mindsetnya itu seperti itu, saya yakin imun yang ada di tubuh manusia ini itu akan keluar. Contohnya yang pasien nomor 3, kan nomor 1 yang pertama orang Pontianak, nomor 2 yang di Singkawang, nomor 3 istrinya ini sembuh, tidak sakit, tidak dirawat di rumah sakit. Dia diisolasi di rumah, anaknya justru nggak masalah, negatif. Dan ibu ini tidak dirawat di rumah sakit, tapi karena masyarakat stigmanya udah ketakutan, jadi kita ungsikan di suatu Mungkin tempat. Ini yang perlu kita besarkan ya, informasi terkait ini. Betul. Bagaimana ternyata pasien-pasien yang sudah ada satu rumah dengan pasien yang dinyatakan positif pun sebenarnya masih bisa sembuh dan masih bisa negatif. Nah, yang menarik, ada beberapa yang sudah ekstrim juga di beberapa komplek perumahan, ada yang sudah melockdown katanya di depan gangnya. Bagaimana pemerintah kota melihat ini? Ya betul, ini kan udah banyak laporan nih, beberapa gang di lockdown, di pasang portal, bahkan ditutup
habis. Nah ini juga kita akan kaji, akan kita kasih penyadaran kepada mereka untuk tidak melakukan sampai ini menghambat sirkulasi masyarakat juga secara secara umum ya. Jadi tidak usah juga harus berlebihan. Yang paling penting itu tadi, justru kita harusnya saat sekarang inilah meningkatkan kesetiakawanan sosial kita, gotong royong kita, kepedulian kita, itu justru malah membantu kepada masyarakat yang merasa dia mengisolasi diri, ya kita mungkin bantu makanan, terus justru malah itu mempercepat penyembuhan. Baik, bagaimana dukungan mental dan dukungan psikis itu yang diberikan ya, supaya penyembuhannya juga bisa lebih cepat. Nah, yang menarik juga adalah terkait bagaimana dukungan anggaran untuk penanganan COVID-19, karena itu pasti jadi salah satu yang paling penting. Kalau anggarannya ada, mungkin pemulihan orang yang sakit, pasiennya, ataupun juga pemulihan ekonomi akibat COVID ini bisa diatasi. Setelah ini kita bahas di Sapa Pontianak. Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak. Saudara, program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV dengan Humas Pemerintah Kota Pontianak. Nah, beberapa waktu lalu pemerintah Kota Pontianak sudah menggelar musrenbang untuk membuat RKPD tahun 2021. Ini cukup menarik karena musrenbangnya akhirnya harus lewat video konferensi ya, Pak? Ya. Bagaimana tapi? Ini kan termasuk pengalaman pertama musrenbang video conference, tapi mengurangi esensi atau nilai-nilai yang dicapai di sana? Tidak, jadi sepertinya Pontianak satu-satunya yang pertama ya, musrembang tingkat kota dengan cara video conference. Jadi masing-masing mereka di tempat di rumah, bahkan di kantor dan masing-masing. Alhamdulillah diikuti 82 ya, peserta dari stakeholder, Pak Gubernur langsung mimpin, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan OPD-OPD yang ada di lingkungan pemerintah kota. Dan ini berjalan baik selama kurang lebih hampir 4 jam ya, kita video conference. Intinya semua mekanisme kita lalui sampai penandatanganan juga yang diantar. Nah memang musrembang kita ini agak berbeda untuk tahun 2021 karena kita sudah memperhitungkan dampak dari akibat virus corona di 2020 ini, terutama dampak ekonomi, sehingga lebih fokus nanti ke masalah pemulihan. Yang kedua, untuk tahun 2020 sendiri, kita sudah melakukan refocusing dan realokasi anggaran fokus untuk corona. Dan ini sudah saya prediksi 2 bulan yang lalu semenjak corona ini kita menutup warung-warung kopi, saya sudah memprediksi akan ada dampak sosial, dampak ekonomi yang pasti akan kita hadapi. Dan sebelum Bapak Presiden kita sudah mengarahkan untuk melakukan suatu langkah pertama dengan memotong anggaran pekerjaan dinas, memotong anggaran yang saya anggap tidak begitu mendesak, ya seperti makan minum, rapat-rapat, karena kan otomatis nih kita tidak ada kegiatan yang sifatnya kerumunan, keramaian keluar gitu ya. Dan kerumunan. Kita tidak mungkin menghadiri undangan dan semua acara dibatalkan di tingkat nasional. Jadi otomatis kita potong minimal 50%, mungkin ada yang lebih. Nah, anggaran ini kita fokuskan untuk merefocusing beberapa kegiatan seperti fokus kepada peralatan kesehatan. Kita beli ventilator untuk ruang isolasi, untuk ruang ICU, terus ada EKG dan peralatan pelengkapan lainnya seperti APD, masker, dan yang lainnya lah untuk menunjang penanganan pasien ataupun masyarakat yang terdampak. Yang kedua, memang sedikit untuk operasional, karena kita melibatkan forum koordinasi pimpinan daerah, terutama Kapolresta dan Dandim dalam ikut mengamankan juga. Tanpa mereka tidak mungkin ya. Jadi ini sekarang kerja 24 jam. Terus yang ketiga yang paling penting adalah social safety nets, yaitu jejaring pengaman sosial. Dampak daripada social distancing ya, itu sangat besar terhadap pelaku pekerja di sektor-sektor perdagangan dan jasa. Ini yang dampak ini yang kita alokasikan untuk membantu misalnya sembako, panganan, makan, dan mungkin juga kita melakukan kegiatan yang bisa mengurangi beban pengusaha, terutama
misalnya membebaskan pajak hotel dan restoran ya, selama 6 bulan. Terus kita akan melihat nih sekarang untuk pembayaran BDAM untuk masyarakat menengah ke bawah, tapi kalau yang menengah ke atas saya rasa mampu masih menggunakan membayar, tapi yang menengah ke bawah ini kita akan lihat apakah kita bebaskan atau kurangi, di dalam waktu singkat akan kita lakukan. Nah, pemerintah provinsi sudah membagikan beras bantuan 20 kg per kepala keluarga, beberapa kabupaten sudah membagikan. Kota Pontianak seperti apa progresnya? Bapak Gubernur menelpon saya langsung dan alhamdulillah kita mendapat bantuan 580 ton. Itu setara dengan 29.000 KK. Satu KK akan dibantu 20 kilo. Jadi pembagiannya tentu bertahap. Ada 10 kilo dulu. Nah, datanya nih yang di lapangan ini, data kita adalah data yang diminta, data yang dari SI KS, jadi Sistem Informasi Keluarga Sejahtera, yang diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Pontianak dan Provinsi. Nah, itu nanti akan dikolaborasikan. Terus untuk Kota Pontianak sendiri kita sudah mencadangkan 2.000 ton. 2.000 ton. 2.000 ton. Jadi bisa banyak sekali warga. Jadi saya tidak mau warga saya ada yang kelaparan. Nah, ini kan menarik. Data yang digunakan data kesejahteraan sosial. Mungkin data warga prasejahtera yang sebelumnya bisa saja bertambah karena banyak sektor ekonomi yang mengalami perlambatan saat ini. Itu sudah kita bantu. Yang kita bantu itu misalnya juru parkir yang warung kopi di depannya karena tutup nggak ada yang parkir, itu sudah kita bantu. Yang kedua, pedagang yang di kantin-kantin, tidak hanya pedagangnya yang ada di kantin, tapi yang membuat makanannya pun juga yang ngantar itu kita data, kita bantu. Yang ketiga, PKL pedagang kaki lima, contoh Taman Aksaya, terus di daerah-daerah lain yang terdampak yang ada di Kota Pontianak itu kita minta mereka daftar, atau dari daftar kita yang diverifikasi terus kita bantu. Terus yang keempat, pekerja-pekerja lainnya yang harian, buruh, tukang misalnya, dan lain sebagainya. Di sini kita tentu data ini bisa jadi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena begitu banyak dan luasnya yang harus kita berikan. Tapi saya minta pada tahap pertama ini jangan sampai ada yang tidak terbantu, ya kan bisa dilihat secara kasat mata waktu kita verifikasi di lapangan. Nah, bagi masyarakat yang merasa juga berdampak, silakan mereka bisa lapor ke dinas sosial maupun ke kantor kelurahan. Karena kan begini, kadang-kadang mereka bekerja merasa terus harian karena dapatnya harian, tidak mendapat ini akan terasa untuk kehidupan sehari-harinya. Nah, setelah ini kita masih akan bahas lagi, kan ini menarik ya sistem pendataan yang dilakukan dan bantuan yang diberikan ini mungkin akan menyelesaikan masalah di jangka pendek, 1 bulan, 2 bulan ke depan mungkin aman, tapi bagaimana kita memperbaiki kondisi ekonomi kalau misalnya diprediksi akan ada perlambatan ekonomi sampai dengan tahun depan. Setelah ini kita bahas di Sapa Pontianak. Dampak dari COVID-19 bukan hanya menyerang kesehatan masyarakat, tapi juga bisa menyerang sektor perekonomian. Dari target 5,3% pertumbuhan ekonomi diprediksi bisa turun sampai ke angka 4,7% ya Pak? Ya. Ini kan cukup jauh kalau sampai 0,5 sampai 0,6%. Nah, memberi bantuan bisa menyelesaikan di jangka pendek, tapi jangka panjangnya mungkin kita perlu stimulus ekonomi. Yang dibicarakan pemerintah Kota Pontianak sejauh ini seperti apa? Sekarang ini kita sudah terdampak ya dengan pendapatan kita di sektor pajak restoran dan hotel itu sudah berdampak, terjadi penurunan yang sangat drastis. Yang kedua, transaksi masyarakat sudah lesu, melemah karena nilai dolar kan tinggi, terus masyarakat masih menunggu kapan dia mau untuk bangun kembali untuk ini, karena lebih konsen di rumah. Nah, sehingga kita sudah melakukan upaya-upaya. Tapi perlu saya sampaikan, dari pemerintah pusat juga sudah memotong anggaran dan alokasi khusus, terutama yang di luar sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, kita aja itu totalnya ada di kota ada 43 miliar yang nanti akan terpotong. Sisanya tinggal? Sisanya kita masih ada, sisanya yang di kesehatan dan pendidikan itu kurang lebih ada 70 miliar.
masih jalan. Terus untuk program lainnya untuk tahun 2020 itu tetap jalan, sektor infrastruktur maupun pengadaan yang lain. Jadi tetap jalan seperti misalnya pembangunan rumah sakit di utara, Waterfront City, pembebasan jembatan tanah untuk lahan jembatan Kapuas 1. Artinya duplikasi jembatan juga akan tetap berjalan. Tetap berjalan ya, terus trotoar dan yang lainnya. Jalan-jalan lainnya tetap berjalan. Terus bangunan sekolah ya. Terus ada kantor lurah juga dan yang lainnya. Nah, mungkin perlu juga diketahui oleh masyarakat ketika tadi dana alokasi khusus dari pusat dipotong sampai dengan 43 miliar, apa efeknya untuk pembangunan? Apa saja pembangunan yang mungkin akan kita tunda dulu sampai ke tahun berikutnya? Tentu program yang dipotong itu yang akan tertunda. Mungkin kita akan nanti anggarkan di tahun depan atau di perubahan anggaran. Misalnya pembangunan apa, Pak? Ada pembangunan jalan, ada beberapa ruas jalan yang kita dari dana alokasi khusus itu tentu kan tidak bisa dilaksanakan. Kalau misalnya jalan tersebut masih dalam kategori rusak ringan gitu, kita masih bisa tangani dengan pemeliharaan rutin maupun berkala. Tapi kalau rusak berat kita juga pasti akan tangani dengan pemeliharaan dulu sebelum. Yang penting jalan itu betul berfungsi. Tapi tidak semantap kalau misalnya dikerjakan melalui proyek kan gitu. Baik, kalau kita kembali tadi ke sektor hotel dan restoran, tentu ada yang lain yang perlu kita lindungi, yaitu pekerjanya. Saat ini sudah ada beberapa mal bahkan yang mengumumkan tutup sementara, ada hotel yang juga mengambil langkah serupa. Apa upaya pemerintah Kota Pontianak mungkin jangan sampai ada PHK sepihak ataupun pekerja-pekerja yang diberhentikan tanpa memperoleh haknya? Ya, tentu kan kita tetap mengharapkan dari pihak pengusaha itu tidak langsung merumah atau tidak langsung memecat atau memberhentikan pegawainya, tetap mereka masih bisa terima gaji. Kita harapkan seperti itu sehingga nanti pada saat pulih kembali itu bisa berjalan normal. Kita harapkan seperti itu. Tetapi kalau memang terpaksa mereka harus pecat misalnya harus memberhentikannya karena tidak mampuan, tentu kita harus nanti ke depan kita sudah mengupayakan langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi itu tadi dengan maksimal membuka peluang-peluang kerja untuk mereka kembali, misalnya di sektor ekonomi kreatif, kuliner misalnya, termasuk yang lain kan ekonomi kreatif terutama yang berdampak, yang terdampak sekali ini. Nah, kita lakukan pemulihan tersebut dan tentu program-program ini nanti bisa dirasakan, termasuk tadi kita ngasih keringanan pembayaran pajak atau pembebasan pajak itu supaya pengusaha juga tidak merasa berat. Ada nggak sih hitung-hitungannya, mungkin prediksi berapa bulan COVID ini akan memberikan dampak untuk sektor ekonomi di Pontianak? Tentu harapan kita secepatnya ini selesai. Kalau puncaknya di bulan April misalnya, kita harapkan di bulan Mei selesai. Jadi sehingga 3 bulan ke depan kita sudah merecovery atau pemulihan ke semuanya dari keterpurukan akibat wabah corona ini. Prediksinya kan ada yang mengatakan beberapa pihak yang ahli gitu mungkin ada di bulan Mei atau di bulan Juni puncaknya. Betul. Bagaimana kita menghadapi ini? Makanya kita merefocusing dan merealisasi anggaran ini pertama di 3 bulan terakhir nih. Jadi April, Mei, Juni yang kita sedang lakukan sekarang ini. Nanti di bulan Julinya kita sudah melalui proses perubahan anggaran. Kita akan kaji lagi. Kalau ini semakin cepat, semakin inilah mudah, semakin ringan lah kita. Untuk sektor pendidikan, apa yang akan kita lakukan, Pak? Ini kan saat ini siswa sudah libur, bukan libur ya, belajar dari rumah cukup lama. Sebentar lagi tahun ajaran baru. Apa mungkin kita punya opsi menunda tahun ajaran baru? Nah, ini yang juga satu hal penting yang harus kita pikir dan selaraskan, yaitu sektor pendidikan yang sekarang sudah 2 minggu lebih murid tidak ke sekolah ya, termasuk para gurunya, dan kita sudah melakukan belajar jarak jauh. Tapi seberapa efektif belajar jarak jauh ini atau dari rumah gitu misalnya, ini yang tentu pasti akan kelihatan nanti di saat kita mulai lagi dengan kembali normal. Dan kita sekarang tidak tahu kapan normalnya murid sekolah. Kita masih menunggu informasi-informasi dan perkembangan penyebaran atau virus corona ini memapar warga Kota Pontianak. Kalau misalnya nanti kita pandang ini stuck atau menurun, saya rasa secepatnya murid kita ini kembali lagi seperti semula.
Nah, opsi-opsi seperti ini kan adalah opsi yang cukup dilematis ya Pak. Mungkin evaluasinya belum terlihat sampai sekarang, tapi mungkin saya penasaran juga apakah ada laporan dari Dinas Pendidikan terkait perkembangan belajar dari rumah ini seperti apa sih? Apa strategi yang diterapkan? Apa dukungan pemerintah Kota Pontianak mungkin ketika diperlukan misalnya jaringan internet dan sebagainya? Kalau saya komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan beberapa guru kepala sekolah, memang kesannya ini berjalan. Yang kita tidak tahu nih berjalannya seperti apa. Tapi memang berjalan Pak. Belajar bisa dikasih tugas, mereka jawab dan seterusnya ya. Bisa, cuman seberapa efektifnya, saya bisa ngebayangkan betapa beratnya atau target yang akan kita capai itu saya yakin enggak 100%. Karena kan ada murid yang memang benar-benar memang dia dibimbing oleh orang tuanya untuk belajar. Tapi ada juga yang kesannya dibiarkan sehingga lebih banyak main game ataupun santai daripada belajar. Nah, nanti akan kelihatan pada saat ujian nanti atau pada saat normal, nah itu pasti akan ada tes. Tapi yang saya monitor sementara ini berjalan belajar di rumah. Berarti selain pemulihan ekonomi, pemulihan di bidang pendidikan juga akan jadi PR kita. Kita masih punya satu segmen lagi, saya harap di satu segmen terakhir nanti ada pesan-pesan positif yang akan Anda bagi ke masyarakat. Apalagi saat ini mungkin secara psikologis ada masyarakat yang sedang merasa bersedih karena kemarin ada beberapa momen keagamaan, tidak hanya Muslim, tapi ada yang Kristiani juga, Hindu, Buddha, semuanya punya momen keagamaan yang berbeda perayaannya akibat pandemi ini. Kami akan kembali sesaat lagi, saudara tetap di Sapa Pontianak. Ini adalah segmen terakhir di Sapa Pontianak hari ini. Kita sepakat bahwa salah satu cara untuk menjaga sistem imun kita tetap tinggi adalah dengan berpikiran positif. Nah, bagi Anda yang Muslim, pasti terasa nih, sebentar lagi bulan Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri, ancaman wabah masih ada. Kalau yang Kristiani juga kemarin ada yang mengikuti misa lewat streaming, katanya ada yang mengikuti misa lewat video juga, bahkan yang Tionghoa kemarin ada yang sembahyang kubur tapi dilaksanakan dari halaman rumah karena tidak bisa menggelar keramaian di tempat yang seharusnya menjadi lokasi mereka beribadah. Apa yang ingin Anda sampaikan Pak Wali? Ya, sebenarnya ini adalah keputusan yang berat bagi pemerintah dan tidak populer ya, untuk kita membatasi warganya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan berkumpulnya, apalagi itu berkaitan dengan kegiatan ibadah yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan kita yang merupakan juga keyakinan. Tapi akibat virus corona ini, Bapak Presiden, terus Kapolri dengan maklumatnya, terus MUI, DMI, ya, semua menyampaikan, termasuk organisasi Islam itu juga menyampaikan, Dewan Gereja, untuk kita melakukan physical distancing, tidak melakukan kegiatan yang ramai, yang padat, ya, yang bisa mudahnya virus ini menyebar yang tidak nanti terkendali. Nah, kita berharap kalau ini cepat selesai, tentu kita akan kembali normal, ya. Memang dalam suasana seperti ini kita maklumi kalau ada warga masyarakat yang merasa sedih atau kecewa dan seterusnya. Tapi juga dalam seperti ini juga ada masyarakat yang merasa yakin, wah, virus itu kita ini nggak ada masalah, misalnya daerah kita ini aman, ya alhamdulillah kalau memang seperti itu ya. Tapi kalau sampai nanti terjadi misalnya terpapar, ini kan juga menjadi beban psikologis ya, gara-gara penyelenggaraan sesuatu sampai ada yang terpapar, jadi beban psikologis seumur hidup bahkan. Nah, ini yang kita harapkan ada saling pengertian dan unsur logika juga digunakan bagi masyarakat. Baik. Apa kabar baik yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Tadi antisipasi langkah-langkah sudah, tapi mungkin ada kabar baik selain tadi ada 2 pasien Kota Pontianak yang sudah dinyatakan sembuh, berarti ada harapan, tidak 100% mematikan ini penyakit. Nah, saya yakin musibah ini akan berlalu selama kita kuat, kita yakin, saya yakin Kota Pontianak bisa mengatasi masalah yang ada. Kita harus bekerja sama, tingkatkan kesetiakawanan sosial, saling gotong royong. Yang paling penting adalah positive thinking, ya. Positive thinking ini kita sama-sama tingkatkan. Saya yakin pemerintah tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa
kita memikirkan masyarakat, warga Kota Pontianak. Saya sangat sayang dengan warga Kota Pontianak, sehingga jangan sampai ada warga Kota Pontianak yang terpapar sebenarnya, sakit, yang berdampak. Tapi kan karena ini harus kita lakukan, mengikuti protokol penanganan COVID, jadi kita harus bersama-sama mendukung ya. Walaupun ada hal-hal tertentu, saya menerima masukan juga, seperti contoh pembatasan Jalan Gajah Mada. Tapi kalau kita berpikir positif, ya nanti kita akan mendapatkan buah yang keberhasilan yang bersama. Oleh sebab itu tetap lakukan social dan physical distancing, ya, jaga jarak, terus selalu jaga kebersihan kita dengan mencuci tangan, mandi dan lain sebagainya. Terus berpikir positif, pola makan yang sehat, olahraga di rumah, ya, yang bisa olahraga menengah, dan lakukan hal-hal positif dari rumah. Nah, kalaupun terpaksa harus keluar, ya tentu protokolnya harus kita taati dan patuhi. Nah, mudah-mudahan semua masalah ini bisa kita selesaikan bersama. Untuk mereka yang terpaksa masih harus bekerja di luar, apa yang ingin Anda sampaikan khususnya untuk para tenaga medis? Mungkin ada semangat yang ingin Anda sampaikan supaya mereka tahu bahwa mereka juga disayangi loh oleh Pak Wali Kotanya. Saya tetap mengucapkan apresiasi dan terima kasih serta penghargaan yang besar kepada tim medis, ya, dimanapun berada, khususnya di Kota Pontianak, untuk terus semangat mengatasi pasien-pasien yang terdampak, lakukan dengan ikhlas tapi juga taat kepada protokol keselamatan diri. Jadi untuk melindungi mereka juga supaya tetap sehat, ya, tetap bisa melayani dan memberikan pertolongan kepada masyarakat warga Kota Pontianak. Pak Edi, terkait dengan produktivitas, terkait dengan pesan-pesan untuk aparatur sipil negara, apa yang ingin Anda sampaikan? Saat ini saatnya bekerja dari rumah, tadi Anda bilang tetap melakukan hal positif, kita juga mungkin harus jaga produktivitas di masa-masa seperti ini. Ya, tentu di sektor pelayanan saya sudah membuat surat edaran sektor pelayanan tertentu yang tetap mereka harus masuk, ya, seperti misalnya di Dukcapil, di kecamatan, kelurahan, cuman jam dan jaraknya dibatasi, serta mengatur supaya tidak terjadi kontak langsung misalnya. Tapi kita secara maksimal terus bekerja untuk memikirkan warga dan Kota Pontianak ini, yaitu dengan baik yang ada di kantor maupun yang di rumah. Jadi bukan berarti di rumah terus tidak bekerja, ya, tapi tetap bekerja, karena sekarang komunikasi kita bisa melalui media sosial, bisa melalui internet, misalnya dengan video. Bukan berarti membatasi apa yang bisa kita lakukan. Betul. Nah, satu yang terakhir, yang ingin juga, yang menurut saya juga harus Anda luruskan kepada masyarakat, banyak sekali pesan yang beredar, kita bisa lihat di supermarket dan sebagainya, ini ada rak-rak bahan kebutuhan pokok yang mendadak kosong, ada info katanya nanti akan lockdown, akan ada karantina, jadi banyak juga mungkin yang membeli stok pangan cukup banyak dari biasanya di rumah. Saya rasa nggak perlu kaget, karena stok pangan kita cukup, ya, sudah kita prediksi sampai 3 bulan ke depan, itu sangat berlebihan kebutuhan bahan pokok, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Yang kedua, stigma juga kepada masyarakat untuk dihilangkan, rasa ketakutan yang berlebihan, tapi juga harus waspada, ya. Jadi sehingga kita bisa juga ikut turut menyembuhkan warga kita yang kebetulan dalam masa ODP maupun PDP, bahkan yang positif. Nah, dibuktikan dengan beberapa kasusnya kesembuhan ini, itu juga karena ada rasa kesetiakawanan sosial kita yang tinggi. Baik, Pak Edi, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Semoga Satgas COVID-19 Kota Pontianak semuanya sehat selalu, apa yang diupayakan semuanya berhasil berjalan dengan baik, masyarakatnya juga harus disiplin dan harus taat pada protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, itu yang terutama. Saudara, kami harap Anda dapat memetik informasi dari apa yang kami suguhkan selama 60 menit terakhir. Ini waktunya kami untuk pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa upayakan untuk tetap di rumah saja jika Anda tidak memiliki kepentingan di luar. Tapi yang harus keluar rumah, upayakan tetap tadi menjaga kesehatan dan ikuti langkah-langkah aman untuk mencegah penularan virus corona ini. Saya Dea Citra Rahmatika pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Kompas TV, independen, terpercaya.